Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah dan lain-lain dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, katanya dua hal yang aku hafal sekali dari Nabi SAW, itu innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qaltaltum fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinuz zabah wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih zabihatahu. Sesungguhnya Allah kataba telah mewajibkan ihsan, berbuat ihsan, berbuat baik, ala kulli syai', atas segala sesuatu. Fa idza qataltum, jika kalian membunuh dalam pelaksanaan qisas, fa ahsinul qitlah, maka berbuat ihsanlah dalam membunuh. Wa idza dzabhtum, dan apabila kamu atau kalian menyembelih, fa ahsinuz zabah, maka berbuat ihsanlah dalam menyembelih. Wal yuhidda ahadukum, dan hendaklah menajamkan ahadukum, salah seorang kamu, syafratahu, pisaunya, falyurih zabihatahu, maka hendaklah dia menyenangkan hewan sembelihannya. Baik Bapak dan Ibu, sebagai alas kaji lah kita baca hadis tadi, kita pahami dulu, lantaran kita tidak lama lagi akan melaksanakan korban, maka sesuai dengan rencana tentang korban itu dulu kita ulang-ulang, kita ingat-ingat atau kita pelajari. Hadis tadi, sesungguhnya Allah katabal ihsan, Allah telah mewajibkan ihsan. Ihsan ke berbuat baik, bahkan berbuat yang lebih baik. Dalam segala hal kita diperintah untuk ihsan, berbuat baik dan lebih baik. Karena ala kulli syai', innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah kataba itu maknanya mewajibkan. Allah mewajibkan untuk berbuat ihsan atas segala sesuatu, berarti umum. Asen, yang nan kita lakukan, kita kerjakan, kita berbuat, maka lakukanlah itu dengan ihsan. Ihsan, lakukan sebaik-baiknya dan perbuat yang terbaik yang mampu kita buat. Termasuk alamnya tu, kalau berkorban, carilah berkorban yang baik, yang lebih baik. Kemudian fa idza qataltum, apabila kamu membunuh siko qisas. Hukum qisas adalah hukum yang telah ditetapkan, menuntut hak sama. Bunuh, dibunuh. Bunuh, dibunuh. Tapi tidak boleh sembarang bunuh. Yang menetapkan adalah qadi, lengkap dengan bukti-bukti pembunuhan sengaja dan terencana dan seterusnya, lengkap, maka diminta para ahli waris dimaafkan, direlakan atau bayar diat, tidak bunuh. Maka bunuhlah orang yang membunuh dengan cara ihsan. Jangan aniaya, jangan siksa. Bagaimana supaya capek meninggal? Cara tercepat adalah
Pencu. Kalau kini kan dur. Jangan sampai orang kau mengalami penganiayaan. Ihsan, ahsinul, maka ihsanlah kamu membunuh. Kini kok kita nak membunuh dah, mendabiah, mendabiah dan pembunuh. Dabiah tu setahu bahasa Arab tu, zabiah, zabaha, zabaha menyembelih, yang menyembelih zabiah. Zal, tidak zal imam dah, zal imam. Zal, zal, ba, ha, zabaha. Disembelih. Yang disembelih labah, aku labah dulu. Tidak labah madu tu, labah. Atau nahar. Salli rabbika wanhar. Nahar. Sampai letak kalung. Atau labah. Batas sate. Labah. Yang menyembelih di situ zabih. Zabih. Barangkali lidah orang awak menjadi dabih. Mungkin saja dabih. Zabih menjadi dabih. Idza dzabahtum, apabila kamu menyembelih, fa ahsinu dzabah, maka berbuat ihsanlah, berbuat baik dalam menyembelih. Sajak proses mulai menggiring hewan ke tempat penyembelihan, diperintah kita dengan cara mengaraknya, menghalaunya dengan lembut. Jangan kasar. Malakai barunggihan. Jangan. Dalam riwayat disebutkan Umar bin Khattab pernah melihat orang menyeret dengan pasa seekor kambing untuk di dabiah. Nak amuahnya di ilacuinya lah. Kata Umar tu kan keras menegur. Kalian giringlah hewan itu menuju kematian dengan cara yang baik. Ini kali makan dagingnya guru. Stres ni mereka. Saja menggiring hewan ke tempat di mana disembelih, kita sudah ihsan. Kemudian diikat dengan santun supaya kita dirahmati Allah. Agar kita dirahmati Allah, kasih sayang kepada makhluk, apalagi makhluk yang kan didabiah. Sana. Jangan kasar. Lalu jangan sampainya bikin stres. Itu masah pisau dakiknya. Stresnya. Karena itu bisa membuat hewan tu sok. Mau tekana sesuai. Kerajo mantri caca sesuai. Di moko kelas datang mantri caca pakai tas hitam. Siko. Di muka kelas itu jarum dibakarnya. Oh, ini dah hilang darah kami. Awak nak SD tahun 70-an. Kawan-kawan mau lari, melompet dari jendela kawah. Mau termasuk tak? Lari ke kandang rumah orang, itu nak takut. Sebab alun jauh suntik tu cucuan kawak hanya awak lah.
Lah, mati kita kuih. Mangkonya panggang. Dulu kau panggang. Ayo gacha. Pipi Sarawak je. Hewan juga punya perasaan. Maka janganlah kita memangkong pisau dekatnya. Tidak ihsan. Apalagi hewan tu lah tak boleh. Nabatan kaki di atas lambuan. Awang kemangkuan je pisau. Pisau tu kalau kalau kamu ngesek miang ni. Tua lah kamu ngesek sampai tua. Dia kereta-kereta nak mati kereta yo. Ndak lama dagian ni aku. No nak manih dagian ikhlas lo nya dia biar. Ndak perlu lu tanya ke jawi cukup ikhlas ndak ikhlas nak kau. Manih dagian. Nah, ada orang yang melakukan perbuatan itu ditegur Nabi. Dalam hadis dikatakan oleh Imam Baihaqi Al-Hakim. Kita lagi punya kitab-kitab itu. Di situ kata Nabi ini, "Aturidu an tumitaha mautat." Apakah engkau ingin membunuh, mematikannya beberapa kali kematian? Mautat. Aturidu, apakah engkau ingin antumitaha, mematikannya mautat, beberapa kali mati? Sebab alun mati lah, alun mati terus. Alun berdabiah lah, nyala kajang terus. Alun tiba dan suntik tu dipau lah, anu lah, ngelinjang. Hingga pada suntik COVID petang kan ada viral. Awak takut kan? Ini mautat. Intinya bahawa orang yang maian pisau namanya, masah-sah pisau, menajamkan pisau di dekat hewan yang kadi dabi dibunuh. Itu bisa mengakibatkannya stres. Sehingga kata Nabi, aturidu antumi taha, engkau mematikannya mautat beberapa kali. Halla, kenapa tidak haddatka engkau tajamkan pisaumu, haddatta syafrataka, engkau tajamkan pisaumu qabala an tudajji'aha, sebelum engkau baringkannya ke tanah, cakko tajam, mengai pisau. Kalau yang mantiko lo kurang ke? Amang koi pisau rakit. Nah, kami tu. Matona melenci macam lihat tu. Mautat. Begitu agama kita menyuruh kita untuk senantiasa berbuat ihsan. Jangan tajamkan pisau ketika hewan tu lah tak boleh atau dia hewan cakut. Kita tadi kaluan pisau cakut tu lah kamu gesek miang lah. Kemudian pisaunya kata Rasulullah tajamkan pisau wal yuhidda, supaya jangan lamanya marasu. Dan orang yang lamah Nabi sudah menebiah tanahnya binatang. Kadang-kadang ada lo gaya ko nan candu Nabi anu yo anu anda tahu tadi mah gaya ko. Biasanya kami nan di pangku orang, di pengulian orang, tidak mampu kita menebiah lain mana binatang. Sebab perlu tangan yang kuat. Tangan yang kuat supaya capek, tak lamanya manahan. Yuhidda, tajamkan pisaumu supaya capek lalu. Itulah makanya kita sudah menabiah. Bahawa begitu darah nampalan capek keluar di audaj ko. Anan audaj
Dalam beberapa riwayat kita lihat tadi mencatat-catat audat. Ada sampai hal yang harus putus. Sampai hal yang harus putus. Al-hulqum, tenggorokan. Bagian atas putus itu dewan. Hulqum, saluran pernafasan. Yang kedua al-mari. Itu termasuk ihsan. Ihsan dalam menyembelih. Dan tidak boleh putus. Itu sembelihan syaitan namanya. Boleh putus. Dan tidak boleh dirambahi. Sensor sampai selesai. Mana yo zalim. Sensor. Atau namanya kapak kadang. Baik, nampak sadis pak. Ihsan. Ihsan. Sehingga di pabian kaki no cik lapih tu disunahkan supaya lamanya lapang mari. Jadi kabek kalau bisa kaki no setelah itu di pabian lapih cik kaki kanan atau ke apa lapih agar nyo jangan apa kaku. Lapihan tu. Iko untuk sapi, untuk kambing. Kalau untung tak, untung sampai tagak sini. Untung nak melawan. Sawaf namanya. Untung kau dah biasa sampai tagak. Ndak awak tu. Untung tu tagak dia biar. Angkuhnya. Baca rohnya, ya boleh lu dah biarnya lain. Mencalik lah ke Makkah senan. Mencalik lah. Mencalik video ketik mek. Nampak dia. Itu beda. Namanya ahsinuz zabah. Bagus-bagus, baik-baik ketika menyembelih. Sehingga tangan kuat, pisau tajam dan berulang. Jam berulang-ulang, pastikan sampai cukup terputus. Sampai, tapi jangan putus. Putus adu Allahnya, tidak berkepala baca. Tidak boleh menyembelih sampai putus. Itu maniayo dan sadis. Maniayo dan sadis. Nah, dalam hal itu ada beberapa penjelasan lain. Ada tak bacaan-bacaan lain sebelum mendabiah? Kalau orang baca banyak. Ada nama salawat mungkin. Di tempat tertentu pakai takbir malah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Takbir. Yang ada kan bismillah wallahu. Nabi kabbara itu bukan takbiran. Cuma itu orang memahami itu banyak lah. Takbiran. Ada nama salawat bagi. Salawat sebagai. Dan ada orang tertentu entah ketua, entah tetua, ketua yo tetua, awak coba colok. Tahu. Yang terbaik laksanakanlah sesuai dengan tuntunan. Jangan dilebih-lebihan, jangan disimpangan, jangan ditukar-tukar. Nah, kita orang gitu kan. Itu baca. Jadi tidak ada bacaan tertentu. Yang ada bismillah, wallahu akbar, berdoa. Allahumma hadza minka walaka. Taqabbal fataqabbal min. Bacalah min siya. Kalau peserta itu tidak mampu dan tidak bisa menyembelih sendiri, disukainya menyaksikan. Tidak wajib. Disukai, disunnahkan menyaksikan. Jika perempuan, tidak semua perempuan disukai. Kita sampaikan dulu, jangan sampai perempuan gadis-gadis pamer lo ke situ. Apalagi gadisnya gadis renti, jandulnya jandul kembang. Orang kayak mentia, hanya boleh tu. Fitnah nanti bo. Kalau oleh aman daripada pandangan orang dan segala macam, silakan. Kalau tidak panitia atau orang yang diwakili adalah selesainya. Kita cuma tinggal mendoa. Jadi wajibkah menjadi? Tidak. Wajibkah menghadiri penyembelihan? Tidak. Disukai, dianjurkan. Karena kita bisa
membaca doa ketika itu. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا